Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita mau kemana? Kemana, Nat? Mau presentasi ke SD Muhammadiyah 2 Waru, Pak, ini. Ya. Kalau Zaira gimana nih perasaannya hari ini? Cukup lumayan deg-degan. Karena presentasinya sama Kak Nadifa. Ya gitu. Harus deg-degan. Kan biasanya aku presentasi sama Nabila atau enggak sama temanku yang seangkatan gitu. Sekarang sama kakak kelas itu agak deg-degan gitu. Oh gitu. Iya, gitu sih. Beda tau, Pak. Kalau saya dulu presentasi sama kakak kelas malah seneng, Pak. Iya. Iya, soalnya nggak usah banyak ngomong. Iya, itu Kalau juga. dulu sama siapa? Iya kan. Dulu itu saya sama Kak Naira itu, Pak, sering. Terus habis itu sama Kak Selvi juga itu. Dan kalau sama mereka itu sayanya tuh jadi kayak ya udah gitu, Terbantu. dikit gitu. Iya, ngomongnya dikit dan lebih banyak kebantunya gitu, Pak. Dan pas waktu nyandet di kepala gitu, Pak, mau ngeluarin tuh kan nggak tahu ya kata apa gitu. Tapi Kak Naira atau Kak Selvi ini udah bisa mengira-ngira, Pak, kata-kata apa itu, Pak. Jadi gitu. kayak nggak ada nyandet-nyandetnya Iya. gitu. Ini nanti rencananya kamu yang banyak ngomong atau gimana ini? Pembagiannya gimana? Kalau itu sekarang harus ini dong, Pak, harus seimbang. Seimbang ya? Iya, biar dia tuh balance gitu, Pak. Ini menurutmu kalau Zaira ini gimana ini? Apanya, Pak? Presentasinya gimana ini? Kalau menurut saya Zaira ini sudah bagus, Pak. Apalagi kemarin tuh kan lihat di vlognya Mugaru, itu Zaira sudah ini banyak ngomong, terus juga materinya tuh juga sudah tersampaikan semuanya gitu. Dan sudah oke, Pak, kalau untuk presentasi gitu. Oke. Ya. Nah, kamu udah sarapan, Nat? Oh, jelas sudah dong, Pak. Karena berangkat ke sekolah ini harus sarapan, Pak. Gitu. Kalau misalkan nggak sarapan itu nanti lapar dan bikin lemes, Pak. Apalagi pagi-pagi itu dikabarin Pak Nur mau presentasi, makin semangat, Pak. Makin semangat sarapan. Iya ya? dong, iya. Dan semangat dua-duanya, Pak. Semangat ke sekolah gitu, terus juga semangat untuk sarapan banyak, Pak. Oke. Oke. Nah, teko-tekonya Zaira, Nat. Apa ini? Zaira ini pengen ditanya itu sebelumnya. Tanya apa ya? Sembarang teko. Zaira tadi udah sarapan nggak? Udah, Kak, udah sarapan. Oke, sarapan apa? Pakai rawon. Rawon, wow, rawon daging ya. Iya, itu enak banget ya. Rawon daging itu biasanya dagingnya ngambil berapa? Itu nggak tahu ya, Kak. Pokoknya ambil gitu satu centong gitu udah Oh, gitu. gitu. Ya. Sekalian sama kuah-kuahnya gitu. Oh gitu. Berarti Zaira ini anak yang adil, Pak. Beda sama saya, Pak. Kalau misalkan Mama masak rawon gitu ya, Pak, dagingnya tuh kan di bawah-bawah ya biasanya. Saya cedok dagingnya doang, Pak. Iya, emang beda-beda ya Zaira. Iya. Siapa lagi nih, Pak? Ya, Nat, kamu ngomong-ngomong ini, kamu itu mau presentasi yang keberapa kalinya ini? Presentasi yang keberapa kalinya tuh nggak bisa dihitung, Mbak. Karena dari kelas 7 itu kan sudah ikut presentasi kayak gini ya, Pak, ya, sama Zaira juga, sama Zaira kayak yang sekarang ini. Terus waktu dulu kelas 7 itu presentasi tuh saya nggak ikut dari awal, Pak. Ngikutnya tuh dari ini sudah pertengahan presentasi gitu. Saya baru ikut diajak gitu, Pak. Ya, terus habis itu pas waktu presentasi itu kan sering banget ya, Pak, ya. Jadi nggak bisa dihitung pakai jari, Pak. Oh. Ya, dan setiap presentasi itu ada pengalamannya sendiri-sendiri, Pak. Ya, apalagi dulu tuh sama Kak Nai, Kak Amoy itu, terus juga sama Kak Pengalaman Selvi. jengkelin ya karo Amoy. Enggak dong, Pak. Soalnya kalau sama Kak Amoy sama Kak Selvi tuh, Pak, itu paling seru itu pas makan, Pak. Iya, jengkel nih. Nek sego Amoy. Ya Allah, nanti Kak Amoy lihat ini tuh pasti kayak apa ini? Bene kapok. Nek kira-kira sego nek sego Amoy. Iya, seru, Pak. Seru banget, apalagi ketawa-ketawa bareng-bareng gitu, Pak. Nah, itu yang bikin muangkel itu ketawanya Amara gitu loh. Asli nih. Kenapa, Pak? Ketawanya Kak Amoy. Jengkel. Tapi seru tahu, Pak. Zé, pengalamanmu presentasi pertama kali gimana, Zé? Kan presentasi pertama kali kan kemarin sama Nabila.
Terus ya seru Pak. Terus kan anak-anaknya tuh juga nanggepin gitu loh Pak. Jadi kalau ada pertanyaan itu sering jawab. Itu ada 2 anak yang sering jawab tuh namanya Zulfikar sama Daryl kalau nggak salah. Zulfikar kan terkenal ya Nat ya? Oh iya. Oh, kemarin tuh kok SD MI buat apa? Lu kok ke MIWA, ke Mana? ini. Kreatif Insan Oh, Robani. ya Allah, iya lupa. Memang Zulfikar ini, Zai. Apa namanya itu? Anaknya aktif. Iya, aktif dan Betul. jadi apa namanya itu? Jadi idola. Ya benar ya? Oh iya. Waktu dulu itu loh, Nat. Iya, dulu ini ya sempat ikut lomba di Mugaru, Pak. Lomba apa news anchor ya, Pak ya dulu, pembaca Iya. berita itu dan Iya. Zulfikar ini juga udah juara ya, Pak, 2 kali ya, Pak kalau nggak salah. Iya, Iya. 2 kali. Karena dia dilatih sama orang tuanya, Pak. Yang kebetulan di mana orang tuanya itu Presenter. juga presenter TV gitu. Gimana nggak menang gitu, Pak? Iya. Kan ilmunya sudah turun menurun gitu. Iya. Turun temurun kok turun menurun, Pak. Turun menurun berarti Kak Ono. Iya. Gimana, Pak? Oke, Zai. Iya, Pak. Ini kamu itu kan ikut presenter ya. Dan ini kan kemarin kan ikut lomba juga ya. Sebenarnya siapa sih keluargamu ada yang jadi presenter atau enggak ini? Kalau dari keluarga nggak ada ya Pak. Iya. Terus nggak ada. ini kalau di rumah siapa yang ini? Yang apa? Yang melatih. Yang melatih Bunda. Bunda. Presenter memang. Wih, presenter juga bundanya. Enggak, bukan presenter, cuman Bunda tuh kalau misalkan bahasanya kurang gimana gitu mesti suka dibantu kayak nata bahasanya harusnya tuh kayak gini Kak, nggak kayak gini, itu kurang sopan, jadi harus kayak gini gitu Pak. Oh, iya. Kalau Zaira ini kan sama mamanya. Kalau Amara ini kan sama maminya. Iya. Nah, kalau maminya Amara ini memang benar-benar pelatih ini. Handal, Pak. Pelatih handal, pelatih internasional. Betul. Tingkatnya tuh sudah tingkatnya tingkat internasional, suhu. Pak Nur aja ini sampai kalah, Pak. Iya, Pak Nur sampai kalah sama maminya Amara. Kalau maminya Amara lihat gimana ya. jadi masalah lagi. Betul. Oke. Mengingat masa lalu, Pak. Iya, Nat. Siapa yang jadi presenter, Nat? Dalam Apa? keluargamu, Nat? Ada ya? Ada. Apa? Oh, iya, Pak. Dulu tuh sempat ada, Pak, yang jadi presenter juga dari keluarga. Itu dulu ikut kayak sama, Pak, waktu SMA tapinya. Kayak waktu SMA itu dia kan punya skill public speakingnya dalam bahasa Inggris itu udah bagus, Pak. Terus habis itu sama guru broadcast ya, Pak ya, kalau di SMA itu sama guru broadcastnya itu disarankan untuk ikut broadcast itu tadi. Terus habis itu kok bisa gitu. Nah, terus kemudian kayak tiap ada lomba baca berita, news anchor gitu-gitu. Gurunya itu menyarankan ke kakak sepupu saya tuh buat ikut. Ya terus habis itu menang, Pak, sering menang gitu-gitu. Terus akhirnya dia sampai dapat undangan, Pak. Undangan di UB. UB ya? Iya. Universitas Brawijaya, buat masuk ke sana, tapi nggak diambil, Pak. Iya, Pak Nur Iya. diambil, nanti ditawarin ke sana nggak diambil. Oh gitu. Ya soalnya yang nawari nggak jelas, soalnya nawari pasti diambil. Bisa aja nih Pak Under ini. Iya, malas Pak Nur ngambil. Yang nawari nggak jelas ya? Iya Pak. Oke, Nat, ini udah Wah, sampai nih, Nat. sudah sampai ini Pak. Ya udah sampai. Selamat berprestasi, beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada yang tahu nggak kita dari sekolah mana? Mugaru. Wah, udah kenal semuanya ya. Oke, biar makin dekat lagi kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, di sini kakak namanya Kak Nadifa Safa Batrisya, bisa dipanggil Kak Nadifa. Dan kali ini kakak ditemani oleh teman kakak yang begitu ceria ya hari ini. Ada siapa? Oke, halo semuanya. Halo, oke. Gimana nih kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Oke, kenalin nama kakak Deva Zaira Romadoni, bisa dipanggil Zaira. Nah, kita kali ini akan mempresentasikan tentang sekolah kita. Nah, SMP Muhammadiyah 3 Waru ini merupakan salah satu SMP swasta yang terbaik yang ada di Sidoarjo. Nah, bisa dilihat sambil dibaca-baca brosurnya ya, bahwa memang di SMP Mugaru ini kita memang sudah terbukti karena seringkali mendapatkan juara-juara gitu ya. Dan bagi adik-adik yang di sini yang belum tahu letaknya SMP Mugaru ini terletak di Jalan
Jalan Kolonel Sugiono nomor 105 Kureksari Waru Sidoarjo. Ada yang rumahnya daerah sana? Nggak ada. Oke. Nah, di Mugaru ini juga memiliki visi dan misinya. Visi dari Mugaru ini yakni ada yang pertama bertakwa, berkarya, dan berprestasi. Nah, di visi yang bertakwa ini kita itu harus menjalankan perintahnya Allah. Contohnya untuk sholat wajib seperti sholat duhur dan asar. Lalu kemudian kita juga ada pembiasaan sholat duha. Lalu juga ini sekarang ada program baru ya Zaira, Quranic Class ini, dimana kita ini mengaji itu sebanyak 4 kali ya dalam 1 minggu gitu. Jadi kita harus bisa untuk mengaji itu dengan cara benar yang baik itu bagaimana. Lalu kemudian divisi yang kedua yakni ada berkarya. Nah, berkarya ini kita setiap siswa dan siswi SMP Muhammadiyah 3 Waru itu harus memiliki karya. Contohnya kalau misal kita ini kan bakatnya di public speaking ya. Jadi kita membuat video, lalu kemudian kalau misalkan bakatnya di seni maka dia membuat lukisan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ya karya-karya dari kakak kelas maupun angkatan kita gitu. Lalu kemudian yang terakhir itu ada berprestasi. Bahwa setiap siswa-siswi yang ada di Mugaru ini itu harus kalau ada lomba dia harus bisa ikut dalam lomba tersebut dan dia harus bisa untuk memenangkan juara. Dan kita ini setiap lomba itu selalu ditanamkan bahwa kita harus menjadi juara, dan kalau misalkan belum menjadi juara itu harus bisa untuk tampil yang terbaik gitu, memberikan kontribusi yang paling terbaik gitu. Nah, kemudian di Mugaru ini ada 2 pilihan kelas. Nah, yang akan diterangkan oleh Kak Zaira. Oke, jadi di Mugaru kan ada 2 pilihan kelas. Yang pertama itu ada Quranic Class. Nah, di Quranic Class ini adalah kelas khusus pengembangan tahsin dan tahfidz. Jadi kalian semua yang pengen fokus sama hafalan Qur'annya itu bisa masuk di Quranic Class. Nah, seperti yang Kak Nadifa sampaikan tadi, kalau kalian masuk di Quranic Class itu bakalan ada 4 kali pelajaran Al-Quran ya Wafa. Itu selama seminggu, jadi ada 4 kali. Betul. Gitu. Ada apa lagi? Terus ada program-programnya Quranic Class itu ada Quranic Camp gitu. Terus ada, dan di Mugaru ini kalian tuh harus bisa hafal juz 30 sebelum kalian keluar dari Mugaru. Gitu. Iya, terus juga di Mugaru ini memang betul-betul itu sekarang ya pas waktu apel. Nah, ini pembiasaannya Mugaru ini ada apel pagi. Nah, di apel pagi ini kita selalu dibiasakan juga untuk misal membaca Al-Quran itu kan setiap apel. Terus kemudian kita juga membaca Asmaul Husna. Terus kita juga sering banget pas waktu apel itu memeriksa kerapian dan juga kebersihan. Jadi kalau misalkan yang laki-laki nih biasanya kan rambutnya ada yang panjang ya, rambutnya ada yang panjang gitu, itu selalu diliatin satu persatu, diperiksa kerapiannya, terus juga atribut-atributnya seperti nama dada atau mungkin kayak bed kelas gitu-gitu, itu semuanya harus lengkap. Nah, di Mugaru ini pembiasaannya juga ada banyak banget ya. Selain itu ada juga kita itu nanti bakalan pas waktu apel ini juga ada pembinanya, dimana di pembina ini kita selalu diberi motivasi, dan tidak hanya guru aja nih yang ngasih motivasi, tapi kita juga para siswa-siswinya itu bisa memberikan motivasi juga gitu ya. Terus di Mugaru ini selain ada Quranic Class itu juga ada MICO Class. Nah, di MICO Class ini ada yang udah tahu belum? Sudah apa-apa? Gak mau menjawab. Oke, kalau di MICO ini merupakan singkatan ya dari Muhammadiyah International Class Orientation, dimana di MICO Class ini merupakan, biar gampangnya ya, itu kelas bahasa Inggris. Jadi kayak kelas bilingual gitu. Jadi mungkin teman-teman yang ada di sini, adik-adik yang ada di sini pingin mempelajari lebih dalam tentang MICO Class ini, tentang bahasa Inggris, kalian bisa join di MICO Class. Nah, di MICO Class ini juga mempunyai program-program unggulannya. Nah, biasanya yang paling seru ini ya, itu ada English Camp gitu. Nah, English Camp ini kalian bakalan kayak keluar dari zona nyaman kalian gitu. Jadi kalian selama 1 minggu itu akan keluar dari
ini Mugaru. Jadi kayak camping di luar gitu. Itu selama 1 minggu dan itu tanpa orang tua gitu ya. Jadi sama guru sama teman-teman itu jauh lebih dekat. Terus kemudian selain ada English camp itu ada juga summer camp. Nah, summer camp ini merupakan studi banding ya, biar lebih gampangnya itu studi banding di luar negeri, yakni kita bekerja sama dengan Malaysia itu Malaka sama Singapura gitu. Terus kemudian di MICO class ini kita juga mendatangkan native speaker. Jadi kayak orang bule, tau nggak sih gampangannya itu orang bule gitu. Itu kita didatangkan ke Mugaru untuk memberikan bagaimana sih cara pronounnya yang benar. Terus kemudian kita juga speaking bareng-bareng sama native speaker itu. Terus di MICO class ini itu ada yang lebih menarik lagi. Nah, biasanya kalau di Quranic class itu kan setelah jam pelajaran selesai itu langsung pulang. Tapi kalau di di MICO class ini itu ada tambahan speakingnya. Nah, di jam speaking ini kita itu bakalan diajarin sama tutornya atau sama guru pendampingnya itu untuk bagaimana tentang pronounnya, terus kemudian grammarnya dan lain sebagainya itu kita diajarkan di situ. Dan itu benar-benar senang banget karena teman-teman kita itu jadi lebih dekat sama teman-teman kita gitu-gitu. Itu kalau dari MICO class. Nah, setelah ada 2 pilihan kelas di Mugaru ini ada apa lagi Kak yang menarik? Oke, jadi selain ada 2 pilihan kelas di Mugaru juga terdapat banyak banget pilihan ekstrakurikuler. Kurang lebih ada 20. Bisa dilihat di brosurnya ya. Nah, di Mugaru ini juga banyak banget kan ekstrakurikulernya tuh ada presenter, futsal, basket, sinematografi, DKP, terus ada robotika, kewirausahaan, tapak suci, seni lukis, seni tari dan lain sebagainya ya. Banyak banget. Nah, di Mugaru juga banyak ekstra unik ya Kak ya. Itu diantaranya tuh ada ekstra presenter. Nah, di ekstra presenter ini kita diajarin untuk membaca berita, ngevlog, bikin podcast, terus jadi radio announcer kayak gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan public speaking. Nah, terus selanjutnya ada ekstra kewirausahaan. Nah, biasanya kalau di Mugaru disebut dengan ekstra KWN. Kalau di ekstra ini kita diajarin untuk berwirausaha. Kan berwirausaha itu kan banyak bidang ya, ada bidang jasa, bidang kuliner. Nah, tapi kalau di Mugaru itu difokuskan di bidang kuliner. Jadi kita diajarin buat masak gitu. Jadi entah itu masak nasi goreng atau bikin makanan lainnya gitu, dan terus habis itu diajarin untuk menjualnya kayak gitu. Terus selanjutnya ada ekstra sinematografi. Di ekstra ini kita diajarin untuk membuat film. Kita diajarin gimana cara jadi sutradara, membuat naskah, kayak gitu-gitu. Dan nanti kita beneran bikin film, dan nanti filmnya bakal diupload ke sosial medianya Mugaru. Ya, setelah itu ada ekstra DKP atau Dewan Kerja Pasukan. Nah, di ekstra ini kita diajarin untuk menjadi trainernya Hizbul Waton. Tahu kan Hizbul Waton? HW. Ya, tahu. Nah, HW sendiri tuh kan adalah kepanduan khasnya Muhammadiyah kan gitu. Nah, selanjutnya ada tapak suci. Tapak suci itu adalah bela diri khasnya Muhammadiyah. Pasti tahu semua kan, pasti tahu semua lah pastinya. Terus habis itu ada ekstra robotika. Nah, di ekstra ini kita diajarin untuk membuat robot. Jadi cara merancangnya tuh kayak gimana gitu. Wah, ini kayaknya udah ada yang tertarik ini, yang cewek ini ya. Oke, dan itu tadi adalah beberapa ekstra unik yang ada di Mugaru gitu. Iya, betul banget nih kata Kak Zaira bahwa ekstra yang ada di Mugaru ini ada banyak banget ya. Terus kemarin itu ya Kak, alhamdulillahnya tapak sucinya Mugaru itu berhasil mendapatkan juara. Ya, berhasil mendapatkan juara 2 dan juga juara 3 di tingkat provinsi. Iya, wow, keren banget gak sih? Tepuk tangan dulu. Ya, sudah. Nah, terus juga tadi tentang film ya Kak ya, bahwa film dari sinematografinya ini Mugaru ini
kita itu sudah sering kali ya Kak mendapatkan juara juga, sudah sering juga masuk nominasi film gitu, sudah sering masuk nominasi film terbaik gitu ya itu. Dan itu memang benar-benar ekstra-ekstra yang ada di Mugaru ini sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi kalau misalkan kalian punya bakat yang ini, kalian punya minat yang ini, kalian tuh benar-benar bisa milih sesuai dengan kemauan dari diri masing-masing. Jadi jangan takut kalau misalkan ekstranya itu dipaksa atau gitu-gitu, enggak, tapi di sana itu memang benar-benar menyesuaikan dengan bakat dan minat yang kalian punya gitu. Oke, nah setelah ekstra di Mugaru ini juga ada fasilitasnya yang gak kalah keren ya Kak ya. Ya, di fasilitas di Mugaru ini ada banyak sekali ya. Itu kalau di brosur itu ya. Itu yang pertama, itu ada lab IPA. Terus habis itu yang kedua itu ada lab multimedia dengan unit-unit komputer yang sangat banyak sekali ya gitu. Dan biasanya dari komputer ini kita tuh menggunakannya untuk pembelajaran juga atau mungkin untuk bermain gitu ya, bermain sambil belajar gitu. Terus juga dibuat untuk ujian-ujian ya Kak ya di komputer ini. Terus kemudian setelah itu ada perpusnya, lalu kemudian ada ruang kelasnya ini yang benar-benar nyaman. Jadi kalian di kelas itu nggak bakalan kayak capek gitu, kalian nggak bakalan kayak bosen, jenuh gitu ya. Apalagi di Mugaru ini kelasnya tuh bisa dihias gitu sesuai dengan kemauan kita, dan itu ada lombanya. Dan kemarin itu kita juga telah mengikuti lomba itu ya tiap kelasnya gitu. Jadi benar-benar bisa menyesuaikan dengan apa yang kita mau gitu tentang kelas. Nah terus kemudian kursi dan mejanya ini harus benar-benar bersih. Jadi nggak ada coretan, stipo-stipo. Itu kan biasanya kan anak laki-laki ya suka coret-coret gitu. Nah di sana itu udah bener-bener harus bersih gitu ya. Udah nggak boleh ada coretan-coretan itu. Terus kemudian kamar mandinya. Nah kamar mandinya di Mugaru ini juga sama, harus bersih. Jadi kalau di tembok-tembok kamar mandi itu kan biasanya ada I love you, I miss you gitu-gitu. Di Mugaru ini nggak ada, dan itu bersih. Intinya tuh harus bersih, nggak ada coretan-coretan sama sekali. Lalu juga ada kantinnya ya Kak Zaira ya. Boleh dijelasin Kak kantinnya Mugaru? Nah kalau masalah kantin ini kayaknya aku bisa banget ya, soalnya aku tuh suka jajan gitu. Nah di kantinnya Mugaru tuh banyak banget pilihan makanan dan minuman, dan harganya tuh murah-murah, mulai dari ada yang 1.000 sampai 10.000 tuh juga ada gitu. Murah banget. Dengan budget masing-masing. Iya bener banget Kak. Terus di sana tuh juga ada tteokbokki. Biasanya cewek-cewek ini tahu ya kalau suka nonton-nonton Korea. Ya tahu kan ya pasti. Terus ada Indomie, ada spaghetti, terus ada banyak banget pokoknya ya, sampai nggak bisa dijelasin. Dan kantinnya tuh juga bersih ya. Terus penjualnya juga ramah-ramah. Biasanya kan ada ibu kantin yang galak gitu ya, ya kan gitu. Pokoknya kantinnya Mugaru tuh bikin nyaman banget. Betul, dan plusnya di Mugaru ini ya itu banyak banget kaca. Jadi kita tuh apalagi perempuan ya, perempuan kan sukanya ngaca-ngaca gitu, kadang-kadang benain rambut atau mungkin benain jilbab gitu ya. Jadi kalau misalkan di setiap sudutnya Mugaru itu selalu ada kaca ya, dan itu yang bikin aku seneng banget gitu sekolah di Mugaru gitu. Jadi kayak kerapian, kebersihan kita itu selalu terjaga gitu. Selain tadi kan ada pemeriksaan itu ya untuk memastikan gitu, kita juga bisa memastikan diri sendiri juga lewat kita bercermin itu tadi. Dan di kantinnya Mugaru ini balik lagi ke kantin ya, kita tuh bisa waktu istirahat nih, setelah istirahat karena kantinnya deket sama lapangan, jadi kita tuh habis istirahat, habis olahraga itu langsung ke kantinnya Mugaru, langsung beli-beli jajan dulu gitu, biar pas waktu kita lapar gitu ya, habis olahraga kan capek gitu. Nah kita langsung pergi ke kantinnya Mugaru buat beli jajan atau mungkin beli minum gitu. Dan benar-benar di Mugaru ini di ruang kelasnya itu semua tempat di Mugaru ini nyaman banget gitu. Kelas ber-AC juga. Iya, kelasnya ini juga ber-AC. Biasanya di Mugaru terdapat 2 AC itu. Dan kadang-kadang itu ada beberapa kelas itu yang terdapat kipas juga. Jadi kalau misalkan AC-nya itu kurang ya, ngerasa kurang gitu, bisa nyalain kipas gitu-gitu. Jadi kita bener-bener kalau misalnya nih kedinginan atau mungkin kita kepanasan itu bisa menyesuaikan juga gitu ya. Jadi bener-bener bikin nyaman banget di Mugaru ini. Oke, ini waktunya apa ini? Bertanya.
Nah ini katanya Pak Fahmi yang ada di belakang itu, kalau yang bertanya nanti dikasih hadiah. Harus nanya. Iya harus nanya, nggak boleh malu-malu. Kita harus belajar untuk percaya diri. Ayo siapa yang bilang tadi itu? Oke ada nggak nih bertanya? Apa-apa boleh. Siapa namanya? Alfa. Siapa? Alfa. Alifa. Alfa. Mau tanya apa? Gak tahu. Gak jadi. Ayo tanya apa? Gak jadi. Gak jadi. Oke. Ayo yang cewek. Ayo boleh sini maju aja deh biar kelihatan di kamera. Soalnya ini di vlog kan gitu ya. Kita harus berkarya kayak visi kita tadi ya Zaira ya. Banget Kak. Betul. Nah ini lagi cari-cari pertanyaan ini. Kita aja juga jadi deg-degan ini ya. Takutnya pertanyaannya tuh wow di luar nalar. Ayo boleh. Siapa ini mau bertanya nih? Ayo boleh sini maju. Maju, nggak apa-apa dong, maju. Yuk sini di tengah. Siapa namanya? Ozil. Iya bener ya. Ozil dari kelas 6 apa? Kelas 6 Siti Walidah. Wow, Ozil mau tanya apa ini? Di Mugaru boleh bawa HP. Wow, pertanyaan yang bagus banget ini. Tepuk tangan dulu. Oke. Ini Kak Nadifa apa Kak Zaira ini ya yang jawab ini ya? Boleh, Kak Zaira deh. Jadi di Mugaru tuh boleh bawa HP ya. Cuman ada cumannya nih. Tapi boleh bawa HP tapi dikumpulin ke BK. Jadi setiap datang nih kita datang, nah di lapangan tuh udah ada meja sama kotak-kotak HP per kelas. Jadi kita ngumpulin HP terus nanti di absen siapa yang bawa HP gitu. Terus nanti baru boleh diambil kalau udah pulang sekolah. Kayak gitu. Sudah menjawab? Sudah terjawab? Sudah. Aduh, apa di sini terus? Oke, betul ya bahwa di Mugaru ini boleh bawa HP, tapi nanti itu dititipin dulu biar lebih aman, lebih terjamin gitu ya. Kadang-kadang kan suka ini ya apa namanya, kadang lupa teledor gitu namanya juga. Kita kan langsung main gitu ya. Kadang-kadang lupa sama barang berharga milik kita gitu. Pertanyaannya bagus banget, keren banget ini ya Ozil ini. Oke, ada yang bertanya lagi? Boleh. Ayo. Ayo nggak apa-apa. Ayo boleh. Ini tanya apa aja ini boleh. Ayo boleh sini. Oke, perkenalan dulu. Namanya Azza. dari kelas 6 Siti Walidah. Oh sama. Oke, Azza mau tanya apa? Kan ada ekstra renang. Kalau ekstra renang itu renangnya di mana? Nah, kalau ekstra renang ini kita ini ya menyewa tempat gitu ya. Dan tempatnya ini itu ada, nanti kamu bisa langsung ke WA-nya Mugaru gitu ya. Langsung tanya tempat pastinya itu di mana gitu. Kalau misalkan aku ngomong ini takutnya nanti malah salah tempat gitu ya. Iya, nanti malah kesasar gitu. Nanti bisa langsung cek di sosmednya Mugaru gitu ya, atau mungkin WA dan linknya SMP Mugaru itu nanti langsung dijawab gitu. Ya, oke. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Azza. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Azza. Nah, siapa lagi mau tanya? Gak ada. Tadi yang laki-laki kayaknya tadi ada yang angkat tangan. Ayo. Mungkin tentang ekstra baru di Mugaru. Itu ada ekstra panahan. Ini juga termasuk baru ya, dan tapi langsung bisa mendapatkan juara. Ini keren banget ini ya, pelatihnya sama anak-anaknya. Betul. Ada lagi? Ya, boleh. Ayo sini. Wow, tinggi ya. Sama, iya. Kak Zaira kalah tinggi. Oke, namanya siapa? Tiffany Tiffany dari kelas 6
Siti Walida. Oke, sama ya kelasnya ya. Ini mau tanya apa ini Tiffany? Di Mogaru bolehnya tuh pilihnya berapa ekstra, Kak? Oke, pilihan ekstra ya. Oke, ini siapa yang mau jawab, Zaira atau aku? Terserah. Oke, aku aja yang jawab ya. Bahwa di Mogaru ini kita dikasih kebebasan untuk memilih 2 ekstra. Tetapi 2 ekstra ini jamnya nggak boleh bertabrakan. Gitu. Kalau misalnya jamnya bertabrakan kan susah ya cara bagi waktunya itu gimana. Tapi di Mogaru ini juga bisa 2 gitu. Yang penting jamnya tidak bertabrakan. Dan 2 ekstra itu tadi itu tidak dalam satu waktu gitu. Tapi kalau misalkan Tiffany nih pengen 2 bakatnya ini tersalurkan gitu, boleh ikut 2 ekstra gitu. Yang penting tidak bertabrakan. Dan kalau misalnya ini lebih enak itu ya pilihnya itu 1. Jadi kayak prioritasnya itu 1 gitu. Tapi boleh pilih 2 gitu, pilih 3 gitu boleh. Yang penting tidak saling bertabrakan. Gitu. Sudah terjawab? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu buat Tiffany. Siapa lagi mau bertanya? Boleh, yuk sini. Wow, ini banyak banget loh Pak Fahmi ini yang bertanya ini Pak. Oke, wow, nanti dikasih hadiah tahu. Oke, perkenalan dulu. Namanya siapa? Jihan dari kelas 6 Ahmad Dahlan. Oh, ini beda kelas. Yeah. Jihan mau tanya apa? Kalau ekstranya itu di hari apa aja? Ekstra untuk di Mogaru ini harinya itu lebih banyak di hari Sabtu gitu. Jadi lebih kalau hari Sabtu itu langsung kita fokus sama ekstra gitu. Jadi murid-murid di Mogaru pas hari Sabtu itu hanya ekstra saja gitu. Betul. Tapi di Mogaru ini ada beberapa ekstra itu yang juga nggak di hari Sabtu. Contohnya misal mungkin kalau ada latihan lebih gitu ya, mau lomba gitu ya, itu harinya ada tambahan lagi. Contohnya kayak futsal gitu, kita tambahan nanti di hari apa gitu ya, karena mau lomba kita nambah latihannya gitu. Tapi fokusnya di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu nggak ada pelajaran, kita hanya ekstra saja gitu. Oke, iya sama-sama. Tepuk tangan dulu buat Jihan. Ya, ada yang mau bertanya? Boleh. Yuk sini. Pak Ustadz. Oke, ini namanya siapa? Aryo dari kelas 6 Siti Walida. Siti Walida juga. Mau tanya apa? Kenapa tidak ada ekstra catur? Wow, ini masukan ya buat Bapak Ibu Mogaru, ekstra catur gitu. Tapi kalau misalkan ekstra catur ini ya, itu di ekstranya Mogaru ini tergantung dengan peminatnya gitu. Jadi kalau misalkan nih kita kan contohnya kayak ekstra presenter, ekstra sinematografi, terus habis itu ekstra kayak renang, panahan, itu semua ekstra itu diadakan kalau misalnya peminatnya itu banyak gitu. Nah kebetulan di Mogaru ini murid-muridnya tuh jarang ada yang minat dengan ekstra catur, dengan catur itu tadi. Jadi itu makanya kenapa kok belum ada ekstra catur gitu. Sudah terjawab? Sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, gimana? Mau tanya lagi? Tanya lagi. Boleh. Ayo sini. Gantian. Oke, halo, siapa nih namanya? Gabriel. Oke, dari kelas 6 Siti Walida. Oke, mau tanya apa nih? Apa itu namanya peminatnya yang paling banyak itu di ekstra apa? Waduh, kalau lebih banyak ya itu di ekstra futsal. Terus untuk sekarang tuh presenter juga ya Kak ya. Ya itu ada presenter, banyak pokoknya ya, banyak banget gitu. Iya. Yang paling mendominasi itu ekstra presenter ini. Terus kemudian nanti itu disusul sama futsal. Terus juga ada sinematografinya. Iya, jadi 3 ekstra itu mungkin ekstra yang paling banyak dipilih gitu ya sama anak-anak di Mogaru gitu. Terus juga itu semuanya tergantung sih ya, tergantung dari diri sendiri maunya ikut ekstra apa gitu. Jangan ikut-ikutan temen gitu ya. Kadang-kadang kan ada temen yang ngajak gitu, ayo ikut ini aja gitu-gitu. Nanti kamu ikutan padahal bukan passionnya gitu. Jadi harus bisa menyesuaikan passion diri sendiri. Oke, sudah terjawab? Sudah? Oke, tepuk tangan dulu. Wow, siapa lagi itu tadi? Ayo sini boleh. Panduan suara itu apa, Kak?
Namanya dulu dong. Oh ya, perkenalkan nama saya Naila Dari kelas 6 Ahmad Dahlan. DKP sama panduan suara itu apa? Oke, ini Zaira aja ya, Kak Zaira yang menjelaskan ini ya. Oke, jadi kalau untuk ekstra DKP, Dewan Kerja Pasukan, itu diajari untuk jadi trainernya Hizbul Waton. Jadi kayak diajari untuk menjadi pelatihnya Hizbul Waton gitu. Terus ada paduan suara. Paduan suara itu seni musik. Diajarin buat nyanyi, ya benar. Diajarin buat nyanyi kayak gitu, seni musik juga. Sudah terjawab? Iya, sama-sama. Tepuk tangan dulu. Ada yang mau bertanya lagi? Oh ada. Sini maju. Wah ini yang dapat hadiah banyak ya ini ya. Oke, halo, siapa nih namanya? Saka dari kelas 6 Ahmad Dahlan. Mau tanya apa nih? Untuk masuk sama pulang sekolahnya jam berapa? Oke. Pertanyaan yang bagus ini. Tepuk tangan dulu dong buat pertanyaannya nih, bagus banget ya. Nah, untuk masuk di hari Senin sampai Jumat itu jam 7. Kalau untuk hari Sabtu itu kan ekstra. Jadi tergantung kalian ekstra apa, itu nanti ada jamnya sendiri. Tergantung waktunya ya. Iya, benar banget, Kak. Nah, terus kalau hari Senin sampai Jumat itu pulangnya jam setengah 4. Gitu. Jadi iya, habis sholat asar tuh baru boleh pulang. Jadi full day. Nah, kalau hari Sabtu kan tergantung sama ekstranya lagi gitu. Sudah terjawab? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada yang mau nanya lagi? Oke, sini maju. Keren nih. Oke, siapa nih namanya? Dikto dari kelas 6 Ahmad Dahlan. Oke, mau tanya apa nih? Kalau yang datangnya telat ada hukumannya gak? Wah, ini pertanyaannya cocok banget ya. Nah, pasti ada hukumannya, pasti ada gitu. Bener banget. Hukumannya boleh dijelaskan? Iya, nah hukumannya tuh ada berbagai hukuman ya. Ada yang nulis surah, ada yang lari lapangan, muterin lapangan gitu. Iya, gitu. Soalnya kan nah di Megaro ini biar kita lebih disiplin gitu ya, biar kita tuh harus bisa manage waktu juga. Jadi kita tuh harus bisa untuk datang tepat waktu, kita harus on time gitu ya. Dan kalau misalkan kalian gak on time, itu bakalan kayak gerbangnya tuh sudah ditutup. Ya, karena kita kan pagi-pagi ada apel pagi ya tadi itu ya. Nah, itu biasanya yang telat-telat itu nungguin dulu di luar gitu. Biasanya yang telat-telat ini anak-anak yang ini ya memang spesial gitu ya. Ya, bangunnya itu kesiangan gitu atau lain sebagainya alasannya gitu. Dan itu bakalan bikin kalian nanti itu lebih disiplin gitu ya. Bukan berarti dengan adanya hukuman itu tadi bikin kayak apa sih kok hukuman mulu gitu. Enggak dong, itu biar disiplin kaliannya gitu. Sudah terjawab? Sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jangan-jangan ini tadi yang tanya ini sering telat? Enggak. Oh iya. Oke. Ada yang tanya lagi? Oke, boleh. Yuk. Ya, perkenalan nama dulu. Namanya siapa? Mahir dari kelas 6 Ahmad Dahlan. Oke, mau tanya apa? Apakah ekstranya wajib diikuti? Wow, keren ini. Ini pertanyaannya bener-bener oke banget ya. Untuk ekstrakurikuler di Mugaru ini itu wajib setiap siswa-siswinya itu harus memilih satu aja. Kalau misalkan nggak milih dua itu milih satu, dan itu wajib untuk diikuti. Karena ekstra ini kan untuk mengembangkan bakat dan minat kita ya. Jadi kita ini sudah difasilitasi oleh sekolah, kita diberi wadah itu kok kita nggak ikutin gitu. Jadi benar-benar harus diikuti ekstra ini gitu. Sudah? Sudah. Terima kasih ya. Wow. Nih sudah atau ada yang tanya lagi? Sudah? Gak ada? Ayo, mungkin ada yang mau tanya. Sudah Pak? Sudah. Oke. Oh Pak Nur, boleh Pak? Gimana? Waduh. Wow, ini pertanyaan yang wow banget ini ya. Oke, ini penasaran juga nggak? Penasaran? Ya, karena ini siapa nih mau jawab? Aku atau Zaira?
Gimana nih? Gimana? Ya saya aja ya. Oke. Di Mugaru ini karena Mugaru merupakan sekolah yang berbasis Islam swasta ya, swasta Islam. Jadi kita tidak boleh berpacaran dong. Gitu. Loh kok ada yang kecewa? Nggak boleh ya. Betul. Nanti kalau misalkan berpacaran kalian ketahuan. Kenapa? Oh, hukumannya ini ya, apa kayak surprise gitu. Rahasia. Hanya guru-guru yang tahu gitu. Makanya masuk Mugaru gitu. Tapi jangan berpacaran ya, nggak boleh. Karena di Mugaru ini kan basisnya memang sekolah Islam gitu ya. Jadi kita tidak boleh berpacaran dan berpacaran itu bukan budaya Islam gitu loh. Jadi kita kalau misalkan waktu istirahat aja ya kita tuh dipisah gitu untuk meminimalisir kan ya gitu. Terus pas kayak contohnya itu ya pas waktu sholat duha itu yang laki-laki terlebih dahulu, yang perempuan istirahat. Lalu kemudian juga sama kebalikannya nantinya. Terus pas waktu duhur juga gitu, yang laki-laki sholat dulu baru yang perempuan istirahat. Terus pas waktu perempuannya sholat yang laki-lakinya istirahat. Tapi pas waktu sholat asar bareng-bareng ya, betul. Oke, sudah terjawab ya, sudah. Oke, udah nggak ada yang tanya lagi? Nggak ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada ini Kak Nadifa sama Kak Zaira tutup ya. Ya, terima kasih sudah menyimak presentasi kita ya dari awal banget sampai akhir. Dan terima kasih juga udah tanya-tanya gitu ya, tanya-tanya tentang apa-apapun itu boleh banget ya. Apalagi nanti kalau misalkan kalian masih kepo-kepo dengan Mugaru, bisa langsung ke itunya apa sosmednya, linknya ya Kak ya, di WA-nya atau IG-nya itu banyak banget di brosurnya, nanti bisa dihubungi ke sana. Oke, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Dan akhirnya aku Nadifa Dan aku Zaira mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.